Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Putra Dinata dari kelas 33 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya ingin menjelaskan perbedaan antara dua air laut yang tidak dapat menyatu. Tentunya saya memberikan penjelasan sesuai apa yang ada di Al-Quran dan dibuktikan secara sains. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Langsung saja, mari kita masuk ke bagian video. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita jadikan pedoman hidup. Meskipun sudah berjalan beratus-ratus tahun, namun bukti kebenaran Al-Quran dapat dibuktikan secara saintifik oleh para ilmuwan. Para ilmuwan banyak mengkorelasikan penemuan-penemuannya terhadap Al-Quran, dan banyak bukti Al-Quran yang menjadi kunci yang akan mungkin terkuak pada suatu hari. Salah satu bukti kebenaran Al-Quran terdapat pada perbedaan antara dua air laut yang tidak dapat menyatu. Air laut yang tidak dapat menyatu ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 19-20, yang artinya Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan fenomena alam yang terdapat pada Selat Gibraltar yang memisahkan benua Afrika dan benua Eropa. Menurut perspektif sains, di ilmu kelautan modern membuktikan adanya fenomena ini ketika dua massa air laut atau air sungai bertemu, terjadi perbedaan karakteristik fisik dan kimia. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, terletak pada suhu air, kadar garam berbeda dan kerapatan air yang berbeda, sehingga ketika dua air laut itu bertemu, maka karakter air dan masing-masing laut itu tidak berubah. Karena air laut tengah memiliki kadar garam yang lebih tinggi dengan air laut Atlantik, maka kerapatan tinggi ke air yang kerapatannya rendah, sehingga arus di Selat Gibraltar bergerak ke barat menuju Samudra Atlantik. Dilihat dari warnanya, air itu memiliki warna yang berbeda-beda. Bisa kita lihat seperti di video ini, yang lebih biru cerah dibanding dengan air laut yang ada di Laut Tengah. Fenomena pertemuan dua air laut yang tidak bercampur ini juga disebabkan gaya fisika yang disebut tegangan permukaan. Karena perbedaan massa jenis ini, tegangan dari permukaan dua air laut tidak bisa saling menyatu. Perbedaan ini menyebabkan terbentuknya zona pembatas alami. Dalam sains disebut haloklin, termoklin, atau cyanoklin, yang berfungsi sebagai lapisan transisi yang mencegah pencampuran secara langsung dan cepat. Kesimpulannya, Al-Quran telah lebih dari 1400 tahun lalu menyebutkan fenomena alam yang hari ini baru bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya kitab spiritual, tetapi juga mengandung petunjuk ilmiah, sains, dan agama. Bukan hal yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Pemahaman sains dapat memperkuat keimanan terhadap kebesaran Allah SWT. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 53, yang artinya, dan Dialah yang membiarkan dua air laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah menonton video saya. Saya minta maaf atas semua kekurangan yang ada pada video saya tersebut. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.